dulu ya. Revan Saputra, Aisyah Nur Rahma, Guntur Adi Saputra, Mahira Syifa Zahra, Muhammad Wildan, Muhammad Birama Saputra, Muhammad Gilang, Nova Nabila Putri, Safira Novianti, Sairi Arzakina, Sari Amalia, Farah Arfania, Pina Nikmatul Kamila, Muhammad Rizki, Ahmad Irfan Faris. Berarti hari ini tidak ada yang tidak berangkat ya. Alhamdulillah berangkat semua. Untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas tentang indahnya akhlak terpuji ketika bertamu. Nanti pada pembelajaran hari ini kita akan membahas yang namanya apa? Akhlak terpuji ketika kita bertamu. Nah, tujuan dari pembelajarannya apa? Tujuan dari pembelajarannya adalah nanti anak-anak dapat mengetahui pengertian bertamu. Kemudian juga dapat mengetahui waktu yang tepat ketika bertamu. Kemudian juga siswa dapat mengetahui hikmah dari bertamu. Paham ya? Kemudian kita masuk ke materi. Apa itu bertamu? Ada yang tahu nggak arti dari bertamu? Bertamu menurut bahasa artinya apa? Li ziyarati, artinya datang berkunjung. Artinya apa? Jadi ketika anak-anak datang ke rumahnya teman ataupun datang ke rumahnya saudara, itu namanya bertamu. Kemudian kalau menurut istilah, ayo baca bareng-bareng. Menurut istilah merupakan kegiatan rumah sahabat, kerabat, atau orang lain dengan tujuan untuk mencari persaudaraan ataupun suatu keperluan lain dalam menciptakan kebersamaan. Nah, jadi kalau kita berkunjung atau mengunjungi rumah sahabat, kerabat, teman ataupun saudara, itu namanya bertamu. Tetapi dalam bertamu kita tidak hanya bertamu, tetapi harus tahu adab dan tata cara. Adab itu apa? Adab itu perilaku. Adab itu apa? Perilaku atau sopan santun. Kita ulangi, bertamu itu artinya apa? Berkunjung. Berkunjung kemana? Ke rumah teman. Kemudian seumpama siapa ya? Mbak Mahira, mana Mahira? Nah, bertamu itu tadi apa? Berkunjung ke rumah teman. Bagus. Selanjutnya adalah ada bertamu tadi apa? Mengucapkan salam, meminta izin masuk. Kemudian dibaca juga bareng-bareng, posisi berdiri tidak boleh. Kemudian bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kembali pulang jika tuan rumah tidak mengizinkan. Ini adab bertamu. Setelah itu ada juga ada penerima tamu. Jadi kalau tadi itu ada orangnya, sekarang ada penerima, tuan rumah. Yang pertama apa? Memuliakan tamu. Dalam hadis Nabi dikatakan, man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamu. Memuliakannya dengan cara apa? Disuguhi makan makanan yang nah, apalagi coba dikasih tempat yang terus menjamu tamu seperti tadi, dikasih makan makanan yang enak, tempat yang nyaman. Kemudian menemani tamu makan. Umpama kita berkunjung ke rumah seseorang, kemudian ada tamu, kemudian ketika tamu itu makan, maka kita juga harus ikut
kemudian yang keempat, hak tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Kemudian bila tamu akan pulang maka diantar sampai pintu rumah. Untuk pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi ya, berdiskusi tentang apa tadi materinya, indahnya akhlak terpuji ketika bertamu. Nanti Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok ya, berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan tentang menghafal makna bertamu, kemudian adab-adab bertamu dan adab penerima tamu. Ini nanti dikerjakan, ditulis di sini pengertian bertamu apa, kemudian adab dalam bertamu apa, ya. Silakan diisi nama kelompoknya ditulis, kemudian nama-nama kelompoknya ditulis satu per satu. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya, silakan ditulis. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan. Tulis dulu namanya, nanti ditulis materinya apa, materinya tentang bertamu. Ya, nanti kalau ada yang sulit bisa ditanyakan. Untuk setiap kelompoknya ketuanya mempresentasikan ya, dalam arti dapat mengetahui apa itu pengertian bertamu. Didiskusikan bareng-bareng, silakan. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ayo Mas Bapak. Ya, sudah selesai ya. Sekarang kelompok yang pertama dulu. Pengertian bertamu. Bertamu itu apa? Ayo dibaca bareng-bareng. Itu kan ada. Bertamu itu kegiatan itu pengertian bertamu. Kemudian yang kelompok kedua ada bertamu. Ada bertamu apa saja? Yang pertama terus ya, itu adab bertamu. Kemudian yang kelompok 3 adab penerima tamu. Ayo, apa saja adab penerima tamu? Sebutkan. Memuliakan tamunya. Terus dilayani adalah selama 3 hari. Terus bila kamu akan pulang, nah itu materi-materi tentang indahnya akhlak terpuji ketika bertamu. Silakan, mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan siapa? Oh iya, silakan. Mengapa kita harus mengetahui ada bertamu? Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa? Karena apa? Karena dengan kita mengetahui adab, maka kita juga akan dihormati oleh orang lain. Kalau kita ingin dihormati orang, maka kita harus menghormati orang lain. Anak-anak sekalian, untuk materi hari ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, jadi kita sebagai seorang mukmin atau seorang orang Islam harus mengetahui aturan atau apa, tata cara
Kemudian Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Mas siapa ya? Mas Irfan. Coba Mas Irfan, pengertian bertamu itu apa Mas Irfan? Silahkan Mas Irfan, pengertian bertamu itu apa? Yang keras Mas Irfan. Merupakan kegiatan mengunjungi masyarakat atau orang lain dengan tujuan untuk menjalani persaudaraan ataupun untuk suatu persatuan lain dengan menciptakan kebersamaan dan keselamatan bersama. Ya, bagus Mas Irfan. Berarti Mas Irfan memperhatikan materi tadi yang diajarkan. Kemudian Mbak Saini mana? Saini ya, Mbak Saini tolong sebutkan adab-adab ketika kita bertamu Mbak. Silakan. Mengucapkan salam, kemudian ya, bagus terus. Terus ya, Mbak Saini berarti pintar ya, tadi memperhatikan. Untuk selanjutnya kalian siapkan buku, bukunya dibuka, ayo dibuka semua. Pak Guru akan ngasih soal pertanyaan, silakan ditulis. Sudah siap semua ya? Tulis ya, ditulis ya. Ditulis yang ada di papan, silakan ditulis. Anak-anak sekalian, materi kali ini Pak Guru cukupkan. Kemudian jangan lupa besok kita masuk ke materi yang berbeda, yaitu iman kepada hari akhir. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, bermanfaat, ilmunya dapat kalian serap dengan baik dan benar. Untuk penutupnya, marilah kita